Halo kawan, jumpa lagi kita. Hari ini saya sholat Jumat di Masjid Kampung Upas, masjid yang tempat saya tinggal. Nah, masih kecil dulu. Dan masjid ini kan, ini masjid baru ini. Ini masjid baru. Ini masjid baru yang baru dibangun mungkin berapa tahun yang lalu. Kalau masjid yang lama masih di berapa meter dari sini. Jadi inilah Kampung Upas, Kampung Upas. Jadi depannya di sini. Syukur. Pati Barin nomor 99. Kita masuk dari belakang. Kita masuk dari belakang, masuk dari depan, kawan. Tempat wudhu. Assalamualaikum. Nah, ini sesepuh kita sekarang dia mengurus masjid kita ini. Jadi Pak Zainal Mbak Daniel sesepuh kita. Ini kita masjid kita, masjid baru yang ada di Kampung Upas, Bos Bawa. Kondisi masjid. Ini tangga ke atas. Ini masih ditutup kayaknya. Ini di atas.
Ini masjid barunya kamu pas bawah. Ya. Baru 18 ya? Oh. 18 artinya berapa tahun ya? Oh, ini ke apa? Kebetulan pas pulang mudik ini sudah lama, berapa tahun yang lalu. Baru ini. Ini perubahannya banyak kan. Jadi sekarang bagian ini ya. Apa namanya pengurus? Marbot ini. Marbotnya. Oh, dari saat ini, dari pegawai Pak. IWW ya? Dari tahun 96 Pak. Nah terus 96 kegiatannya. Kalau terus dari pegawai itu. Pegawai itu ya? Biar gua karyawan kan gua di sini pegawai. Pindah sini. Gitu ya. Jadi 2018 ya? Oh 2018. 2019 sini. Sini agak aman apa ya, dari banjir lagi. Misalnya oh gitu. Ada monsani rasa lebih kan musim banjir. Ya ampun. Tapi kan selokan itu kan dulu apa namanya kan lumayan tinggi ininya kan. Masih banjir juga kalau dia no. Di sini loh. Dia apa yang sini bisa nih? Iya sini.
Sana itu banyak gawe semua hari itu nak bikin di sana bertentang pula buka ini di sini ini dan karena disediakan lapang madrasah tu orang sana ngotot tu nak di sana nak bongkar sana lapang tak ada untuk material lah. Oh gitu. Yang memang ini lapangnya besar lah. Lapang apa namanya dulu tuh? Buru bujangnya juga. Jadi jadi sana di mantapnya di tempatnya. Oh. Ya, ya. Itulah aku terakhir aku berangkat ke Bandung itu tahun 81. Jadi lagi SMP, lagi SD itu sholat di situ lah dulu. Jadi ketua DKM siapa ya? Didi. Oh Didi DKM. Oh iya. Iya. Kalau kawan-kawan kecil dulu tuh. Gue kan waktu masjid sana dulu kan sering ajan. Pukul beduk ajan. Cuma masih SD. Sebut-sebut tu kak bantu. Kau dah akan ugil lah lah. Kadang-kadang. Pagi sarin. Wasak subuh tu dari pen mana kan? Sudah kata. Wah bisa dari taharan sore itu. Iya lah. Tapi aku di lah ada tanggal 5 ini kalau berangkat lah tanggal 5 ini. Aja ringan-ringan masa-masa dulu. Tanggal 5 ini 5 bulan depan, 5 Juni ini berangkat. Kan lagi pegawai. Kan di sini dekat. Di Digantara, itu Digantara. Nur Tanio dulu. Nah, Digantara itu di sana dari tahun 87. Pensiun 2017 kemarin. Itu lah. Kemarin berapa kali pulang atau ya pulang lah seminggu, balik lagi seminggu, udah kemana-mana kan. Nah pas hari sekarang ini pulang itu ada festival. 2014 ya. Nah sampai ke bibiku kan di perawat Mahal Pinang sini, dalamnya di Sungai Liat. Nah pensiunnya, akhirnya pensiun ditinggal di sana juga. Di suami di Bandung sana, di flat tinggal gitu. Tapi itu lagi ya. Kamu mobil apa naik anu ke sini? Naik pesawat. 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 Bibi gue bertiga ke istri ya. Tanggal 5 ini balik lagi sana. Kau jangan kau bawa mobil. Nah. Kau dah baca lagi dalam mati sebelah ni pen. Mandu ku paling mana motor ku panas mandu. Mau olahraga ku sepeda aku. Ya. Itulah namanya kita banget jaga kesehatan kita ya. Aku pas kesempatan ini aku kemarin ke masjid sana, masjid apa? Kubah Timah. Itu kan ini rekod lah ini ya. Ajabar. Pada Ajabar kan? Ada pelan. Ajabar tu. Tapi Ajabar memang lebih besar kan? Besar. Terus sekeliling itu apa? Kolam itu kan? Menara juga 4 biji. Cuma ini tidak di menara deh bang ya? Menara ada ya? Ada sedikit untuk tanah kita. Nah, kalau ada menara tuh paling tidak untuk ini kan untuk babat speaker. Aja banyak daripada makan banyak orang loh daripada Kubah Mas lah. Kubah Mas di Depok ya? Depok. Dulu kan itu kan. Oh ya? Gue belum pernah ke sana dong. Lewat-lewat belum pernah ke sana. Dulu habis zaman-zaman tuh dari 2006 mana pun di Depok. Kelapa 2 mana aku. Belum pernah loh, coba tahu informasi lah. Depok tuh. Orang lah meninggal lah orang. Dia pernah dulu kerja di di Arab Saudi kan. Arab Saudi, dia kawin sama orang Arab. Terus dia pulang ke Indonesia, dia dapat warisan itu kan. Nanti dengar tuh. Lalu dia bangun masjid tuh. Mas. Cerita atau. Tapi itulah sekarang lagi sepi ya, ya? Di masjid itu, masjid Kubah. Dia Al-Masri. Kubah Mas. Kebetulan dulu banget. Ngeri penuh lah, apa namanya? Cuci kaki lo, masuk. Cuci kaki bang. Cuci kaki dulu, mana itu kotor kaki ya. Atuh kan apa tu? Gulung tanah. Angkat tinggi sedikit. Angkat tinggi tu kan tanah doang. Angkat tinggi. Ini apa tu?
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم والإمام وجد طيبات والحرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا ربي شرفه وكرمه ومحبته وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin
rahimakumullah. Rawal Imam al-Fadil al-Karim al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yahtubu faqad laghawt ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Dari ketinggian nilai syariat Islam adalah disyariatkannya berbagai macam ibadah yang dikerjakan secara bersama-sama dan berjamaah. Seperti halnya juga dianjurkan untuk melakukan musyawarah dalam memecahkan permasalahan keluarga, masyarakat, dan negara. Maka akan banyak manfaat yang dapat diraih. Kemudian akan nampaklah keagungan dan kemuliaan nilai-nilai dari syariat Islam sebagai perwujudan yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira la'allakum tuflihun wajahidu billahi haqqa jihadi. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 77 dan 78. Ketika seorang mukmin berdiri salat dan bermunajat kepada Allah, tidaklah ibadah yang sedang ia laksanakan itu terlepas begitu saja dari saudaranya bersama murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Quran Surah Al-Fatihah ayat 5 sampai ayat 7. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahullah. Dalam firman Allah tadi ada doa yang orang sedang sholat ucapkan
bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan dia bermohon dengan ungkapan kata kami yang menunjukkan kebersamaan untuk saudara seiman. Sesungguhnya salat berjamaah adalah untuk menghapus sikap individu di dalam jiwa dan menghancurkan sifat-sifat perpecahan. Maka di antara hikmah pentingnya melakukan salat berjamaah adalah mempererat persaudaraan yang sudah terjalin. Masjid merupakan tempat menghimpun masyarakat dalam salat 5 waktu. Mereka duduk saling berdekatan, wajah saling bertatapan, tangan saling berjabatan, lisan saling menyapa, dan hati saling berpautan, saling bertemu dalam satu tujuan dan satu harapan. Persatuan mana yang paling indah dan lebih dalam dari kesatuan orang yang melaksanakan salat berjamaah? Salat di belakang satu imam, sama-sama bermunajat kepada Tuhan yang satu, membaca kitab suci yang satu, dan menghadap ke kiblat yang satu, yaitu Ka'bah yang mulia. Mereka melakukan amal yang satu, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pemandangan mana yang lebih indah dari pemandangan di Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi yang berada di kota Madinah? Ketika Rasulullah masih hidup, bahkan sampai sekarang ini, Masjid Nabawi telah menghimpun berbagai macam jenis manusia yang berbeda-beda, yang datang dari bermacam-macam negara, yang warnanya hitam dan putih. Ada bangsa Asia dan Afrika, semuanya terhimpun dalam melaksanakan salat berjamaah. Pada masa Rasulullah ada Suhaib dari Romawi, ada Salman dari negeri Persia, ada Bilal dari negeri Habasyah, kabilah-kabilah Arab yang berbeda-beda, seperti kabilah Qahtan yaitu kaum Ansor, dan kabilah Adnan seperti kaum Muhajirin, disatukan bersama, dipersaudarakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hikmah kedua dari salat berjamaah adalah tertib, merupakan satu hal yang menjadi ciri khas mereka. Namun ketika zaman semakin jauh, maka yang terjadi semakin memudahkan kebiasaan orang untuk tidak sholat di masjid. Bahkan di mana-mana untuk saat sekarang ini, masjid ada yang bagus, masjid ada yang besar, tetapi yang ramai hanyalah untuk sholat Jumatnya saja. Sholat fardunya, sholat 5 waktunya sepi dari jamaah. Apalagi kalau sholat subuh, kadang-kadang hanya 1 saf saja. Inilah keadaan yang dialami oleh umat Islam sekarang. Masyaallah muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Di antara keutamaan yang pernah digambarkan oleh Rasulullah adalah bahwa orang yang hatinya terpaut selalu dengan masjid akan mendapat naungan di bawah naungan Allah pada hari akhirat kelak. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya 7 golongan
yang akan mendapat naungan di bawah naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, dan orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi menjelaskan maksud dari orang yang hatinya terpaut dengan masjid adalah orang yang sangat cinta dengan masjid dan selalu berupaya untuk sholat di masjid dan ikut serta memakmurkan masjid serta melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini terutama bagi kaum laki-laki. Muslim laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Keutamaan lain yang disampaikan oleh Rasulullah adalah keutamaan berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, karena perjalanan ini akan ditulis setiap langkahnya adalah kebaikan, sebagaimana hadis dari Rasulullah yang artinya dari Ubay bin Ka'ab menceritakan seorang dari Ansor yang tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah dan tidak ingin rumahnya berada di samping masjid. Ia berkata pada Nabi, tidaklah membahagiakanku jika rumahku berada di samping masjid. Aku menginginkan agar ditulis untuk kebaikan perjalananku menuju masjid dan pulangku ke keluargaku. Maka Nabi bersabda, semoga Allah mengumpulkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim. Itulah gambaran dari semangatnya para sahabat dalam meraih prestasi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena begitu pentingnya salat berjamaah ini, Rasulullah sangat sering menganjurkan dan memperhatikan sahabat-sahabatnya, bahkan dirinya sendiri untuk melaksanakannya dengan berjamaah, baik itu dalam keadaan perang ataupun dalam kondisi beliau yang sedang sakit. Oleh karena itu, dalam keadaan negara kita yang aman, tidak ada gangguan apapun, apalagi jarak rumah kita ke masjid sangat dekat sekali. Dalam keadaan sehat, sakit pun, mari kita bergairah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kewajiban kita lah untuk memakmurkan masjid kita. Siapa lagi yang untuk masjid kalau bukan orang Islam? Demikian para jamaah, semoga kita semua selalu mendapatkan taufik dan hidayah, nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat kesehatan, agar kita segera dapat pergi ke masjid setiap kita mendengar azan panggilan untuk melaksanakan sholat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى إن الله يحب الدعوات ويا قاضي الحاجة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين Alhamdulillah kawan, kita sudah selesai solat. Sekarang kita mau pulang. Jadi kita menelusuri jalan belakang kita ni, kawan. Jadi ya itulah kita hari ini selesai solat kita di masjid kita. Begitu kawan. Jadi solat Jumat pada hari ini tanggal 31 Mei 19 2024. Oke kawan, jadi kita menelusuri jalan di kampung kita ini udah begitu padat, begitu rapat. Inilah kampung kelahiran saya, kawan.
kampung di mana saya masih kecil. Nah, ini jalan masuk rumah saya. Ya. Ini rumah adik saya. Dan ini rumah orang tua saya dulu yang telah dibangun dari zaman dulu hingga sampai sekarang. Udah jauh berubah. Ya kan? Inilah rumah saya dulu. Ini kampung saya dulu. Oke. Oke, sebentar ya. Kita lanjutkan lagi.